Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih Engkau Tuhan bukan saja datang ke dunia, tapi Engkau mati bagi setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Engkau bangkit pada hari yang ketiga membuktikan maut tidak punya kuasa atas setiap kami. Kami percaya kebangkitan Yesus membuat kami mampu berharap, membuat kami bisa percaya. Kebangkitan Yesus mengubah ketakutan menjadi kekuatan, mengubah kekhawatiran menjadi pengharapan. Maka semenjak Yesus bangkit ada pengharapan, semenjak Yesus bangkit ada kekuatan. Kami orang-orang yang lebih daripada yang menang, kami orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap rangkaian acara di tempat ini. Jaringan yang kami pakai Tuhan yang sucikan, kuduskan. Tidak ada gangguan, tidak ada halangan. Bahkan jemaatmu yang hadir lantai 2, lantai 3, lantai 4. Setiap mereka diberkati Tuhan. Jemaatmu di rumah juga diberkati. Arah Roh Kudus Engkau disambut di tengah-tengah kami. Pakai dia bibir hambamu, urapi, mampukan. Pakai dia untuk jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Taruh perkataanmu, taruh hatimu dalam hatinya. Taruh isi hati pikiranmu ke dalam isi hati pikirannya. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Demi satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Selamat Hari Raya Paskah bagi setiap saudara dan saya. Kalau saudara tidak keberatan, saudara boleh kasih tos kiri kanan. Bilang Tuhan Yesus sudah bangkit. Bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Cukup kiri kanan, gak usah sampai belakang saudara. Haleluya. Semua pendiri agama memiliki tanggal lahir. Semua pendiri agama memiliki tanggal kematian. Tetapi hanya Yesus yang memiliki tanggal kebangkitan. Yesus sudah bangkit. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Di atas kepalamu lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Yesus sudah bangkit. Amin saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah The Door to Freedom, atau pintu menuju kebebasan, pintu menuju keberhasilan, pintu menuju kesuksesan. Yohanes 10 ayatnya yang ke-9. Yohanes 10 ayatnya yang ke-9. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Akulah pintu, barang siapa masuk ia akan masuk dan menemukan. Yesus menganalogikan dirinya sebagai pintu. Barang siapa masuk melalui dia, ia akan selamat. Dia masuk dan keluar akan menemukan padang rumput. Ada kurang lebih 400 lebih kalimat mengenai pintu dengan terjemahan yang berbeda-beda. Pintu bagi saudara, bagi beberapa orang mungkin pintu yang diharapkan adalah pintu kesuksesan. Mungkin pintu kesembuhan, mungkin pintu promosi, atau bahkan mungkin pintu kekayaan. Semuanya itu dapat saudara dan saya terima melalui satu pintu, namanya Yesus. Amin saudara. Alkitab mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui Yesus. Alkitab mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia bisa selamat kecuali melalui nama siapa? Nama Yesus. That's why kita orang percaya memiliki iman. Apapun pintu yang Tuhan kasih sama kita adalah yang terbaik. That's why kita orang percaya nggak boleh ngoyo. Just do your best. Hanya lakukan terbaik yang saudara bisa lakukan. Sisanya kita serahkan sama Tuhan. Ada banyak orang ketika pintu ditutup oleh Tuhan, dia marah-marah. Saya mau bilang sama saudara, ada dua alasan mengapa Tuhan tutup pintu kita. Yang pertama, ketika Tuhan menutup pintu kita, kita harus punya iman. Ada pintu yang lebih baik yang Tuhan siapkan.
Amin saudara. Ada pintu yang lebih baik yang Tuhan siapkan. Kalau engkau berdoa untuk sebuah proyek dan Tuhan gak kasih proyek itu, punya iman. Ada proyek yang lebih baik. Kalau saudara berdoa sesuatu dan Tuhan gak kasih pekerjaan, punya iman. Pekerjaan yang lebih baik. Alasan yang kedua, karena ada sesuatu yang jahat di balik pintu itu. Tuhan bukan tidak mau memberikan, tapi Tuhan mau melindungi saudara. Tidak semua permintaan yang kita minta itu baik buat kita. Tidak semua yang kita sampaikan kepada Tuhan itu baik buat kita. Kadang-kadang Tuhan tidak memberi apa yang kita minta karena ada yang jahat di balik pintu itu. Sebagai contoh, anak saya kalau apapun yang dia minta saya kasih akan membahayakan dia, mungkin membahayakan saya. Suatu hari saya sedang jalan-jalan naik mobil, saya yang nyetir, anak saya sama istri saya di samping. Dan anak saya bilang sama saya, "Papa, papa." Saya bilang, "Apa gini?" "Gini mau dong yang nyetir, papa yang duduk." Kalau saya bilang iya sama anak saya, maka hari ini saya akan bangkit bersama Kristus. Permintaan yang kedua, saya kemarin khotbah di SCBD, turun dari khotbah, anak saya bilang begini, Papa tadi nyanyi ya?" "Iya." "Besok kalau nyanyi pakai lagu gini dong." Saya bilang, "Lagu apa nak?" "Cicak-cicak di dinding." Saudara bisa bayangin ya kalau saya khotbah, habis khotbah angkat tanganmu. Cicak-cicak di dinding, datang seekor nyamuk, hap, mari sembah dia, haleluya. Pintu juga berbicara bukan hanya pintu yang dari Tuhan, pintu juga bicara mengenai penjara. Ada banyak orang, ada banyak kuasa kegelapan atau iblis memakai pintu untuk memenjarakan saudara. Penjara terbesar yang pernah dibuat oleh manusia bukan terbuat dari jeruji, bukan terbuat dari besi, bukan terbuat dari batu bata. Penjara terbesar yang pernah dibuat oleh manusia, nama penjaranya adalah pikiran. Ada banyak orang terpenjara karena pikirannya. Ada banyak orang terpenjara, mungkin penjara yang namanya hubungan yang salah. Dia udah tahu cowoknya gak baik. Dia udah tahu ceweknya gak baik. Dia udah tahu hubungan ini cuma akan menyakiti dia. Tapi karena dia terpenjara, karena dia takut gak akan nemuin cowok lagi. Takut gak akan nemuin cewek lagi. Takut karena usianya udah cukup, dia takut gagal. Padahal dia tahu ini bukan cowok yang Tuhan kasih. Tapi karena terpenjara oleh pikirannya. Atau mungkin penjara berikutnya namanya kepahitan. Dia dipenjara oleh kepahitan. Dia nggak bisa kemana-mana. Dia tahu dia nggak mau pahit. Tapi karena sudah dipenjara oleh kepahitan. Atau bahkan mungkin penjara berikutnya namanya kecanduan. Dia tahu mabok nggak boleh. Dia tahu minum nggak boleh. Dia tahu nonton blue film nggak boleh. Dia tahu masturbasi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi karena dia udah dipenjara oleh pikirannya, dia nggak bisa kemana-mana. That's why kebangkitan Yesus membebaskan saudara dari penjara-penjara yang dibuat oleh si jahat. Katakan amin. Kita buka firman Tuhan Lukas 4 ayatnya yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya baca ayatnya yang ke-18, saudara baca ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. 19 saudara, kasih keras suaramu. Untuk dan penglihatan, untuk membebaskan, untuk memberitakan kebangkitan Yesus, kedatangan Yesus ke dunia, kebangkitannya untuk membebaskan orang-orang dalam tawanan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Apa yang menawanmu hari ini? Apa yang membuat engkau tertindas hari ini? Ketika engkau menyadari Yesus sudah bangkit dari kematian, engkau adalah orang-orang yang dibebaskan. Kita lihat firman Tuhan Yohanes 8, 31, 32, 36. Maka katanya kepada orang-orang jemaat Tiberias Gading Nias yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32 saudara, dan
dan kebenaran itu. Ayat 36 sama-sama. Jadi apabila anak itu, kamu pun benar-benar, 2 Korintus 3:17, sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ. Galatia 5 ayatnya yang ke-13a. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Bilang kiri kanan saudara, hai orang merdeka. Amin saudara. Kita akan belajar hari ini, kita dimerdekakan dari apa? Kita dibebaskan dari apa? Saya sengaja memilih beberapa poin agar saudara dapat berpikir. Dan semoga poin ini sesuai dengan apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Agar saudara pulang, saudara boleh dikuatkan, dihiburkan dan ditegur oleh Tuhan. Amin saudara. Yang pertama, Yesus membebaskan kita dari apa saja. Yang pertama, freedom from the prisons of pretending. Yesus membebaskan kita dari jeruji kepalsuan. Bilang kiri kanan saudara, berhenti jadi palsu. Amin. Sebuah lagu yang terkenal di zaman saya, di zaman papa mama saya. Lagunya berkata demikian, dunia ini panggung sandiwara. Entah berapa banyak uang, tenaga, waktu yang kita pakai untuk apa? Berpura-pura. Pura-pura bahagia. Padahal deep down inside of you, di dalam diri saudara, engkau mengalami susah. Pura-pura tersenyum. Padahal hatimu pahit dan sebagainya. Dunia ini panggung sandiwara. Penemuan terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Untuk mendukung kepalsuan. Untuk mendukung kepura-puraan. Untuk mendukung sandiwara. Nama penemuannya adalah sosial media. Dari ketawamu saudara setuju sama saya. Oh generasi ini yang namanya sosial media minta ampun. Fotonya di sosial media minta ampun. Hidungnya tiba-tiba lebih mancung. Matanya tiba-tiba lebih belok. Kulitnya seperti tembok rumah. Rambutnya bisa tiba-tiba warna. Perutnya bisa tiba-tiba six-pack. Lihat di sosial media, saudara tahu gak? Setiap kali foto yang diupload di feed seseorang, percayalah sudah 2.200.000 kali diambil sebelum itu. Dari berbagai macam angle, atas, bawah, kiri, kanan. Ada banyak orang kalau di sosial media pakai berbagai macam filter. Ketika difoto, haleluya katanya. Ketika kopi darat difoto, beautiful. Oh so gorgeous. Ketika kita ketemu ya di Gading Nias, saudara ketika lihat aslinya, di foto haleluya, kenyataan halilintar. Bilang aduh apa yang salah ini. You are born original. Don't die as a copy. Kata John Mason. Kita lahir tuh original. Jadi otentik lah jadi orang. Jangan tiru orang lain. Jadilah sebagaimana Tuhan panggil saudara. Seorang hamba Tuhan juga mengatakan demikian. Sebuah kutipan yang memberkati saya. You are born to be real. Not to be perfect. You are here to be you. Not to live someone else's life. Kamu lahir untuk menjadi real, bukan untuk menjadi sempurna. Kamu ada di sini bukan untuk menghidupi hidupnya orang lain. Saudara, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah and Andra and the backbone. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Jangan lo lanjutin. Tapi Pak Pendeta ada ayat di Alkitab yang bilang hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Kita akan pelajari ayat itu. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Apakah Allah menuntut kita sempurna? Kita mempelajari bahasa aslinya. Kata bahasa asli sempurna di sini menggunakan kalimat teleos.
Yang artinya mewujudkan bertumbuh secara dewasa. Yang artinya matang. Yang artinya bertumbuh menjadi dewasa. Tuhan tidak pernah menuntut kita Tuhan tidak pernah menuntut kita sempurna. Karena kalau kita sempurna, kita nggak butuh salib Yesus. Karena kalau kita sempurna, kita tidak akan butuh yang namanya Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk dewasa. Tuhan menuntut kita untuk bertumbuh. Tuhan mau kita matang. Tapi Tuhan tidak pernah meminta kita sempurna. Sempurna nanti di surga. Amin. Don't get me wrong. Bukan berarti saudara abis ini pulang langsung kan pendeta bilang gak usah sempurna. Ngaco-ngaco aja. Lu layak disalipin terbalik yang kayak gitu. Yang saya maksud bukan berarti gak jadi dirimu yang terbaik. No. Yang saya maksud jangan hidup untuk menyenangkan semua orang. Itu yang saya maksud. Bebaskan dirimu dari membuat semua orang senang sama saudara. Karena ini yang saya tahu. Kita tidak mungkin membuat semua orang suka sama kita. Gak mungkin. Pasti akan selalu ada yang gak suka sama kita. Makanya disebut pro dan kontra. Ada yang pro. Yesus kurang baik apa, Pak? Yesus kurang keren apa? Yesus kurang dahsyat apa? Tapi pertanyaan saya, masih ada kan yang gak suka sama dia? Yesus aja yang sempurna, banyak yang gak suka. Lalu sokap. Jaksel. Kalau orang anak utara nggak ngerti. Ada yang colek, siapa sokap? Sokap itu salah satu rasul murid Yesus. Yesus kurang keren apa? Papa Riaji kurang baik apa? Pelayanan gereja Tiberias kurang dahsyat apa? Tapi kalau sudah tanya keluar, selalu ada yang bilang nggak beres dan nggak benar. Saya ingat pertama kali jadi pendeta, masih evangelis, saya nggak pernah lupa. Saya potong rambutnya spiky, skinhead. Ada ibu-ibu bilang, Pak Pendeta, potongan rambut Pak Pendeta tidak mewakili kependetaan. Terlalu anak-anak, potonglah rambut seperti rambut dewasa. Berapa bulan kemudian saya potong rambut kayak SBY. Berapa bulan kemudian ibu-ibu bilang, Pak Pendeta masih muda, rambutnya kayak anak muda aja. Kalau saya bikin semua orang senang, saya setengah skinhead, setengah SBY. Saya pernah pakai dasi skinny tie, kecil. Awal-awal jadi pendeta, kecil. Ada jemaat bilang, Pak Pendeta, dasinya yang gede dong, biar ada wibawa. Besok saya pakai dasi yang gede. Dibilang Pak Pendeta, kayak bapak-bapak. Kalau saya naik mimbar sekarang, pakai 2 dasi. Saudara akan bilang sama saya, ini yang stres gue apa lu katanya. Kita gak akan pernah bisa buat semua orang suka sama kita. Cuman satu yang perlu kita buat suka. Satu-satunya penonton yang perlu kita buat suka sama kita. Namanya Yesus. Selebihnya gak ada. Selebihnya gak ada. Firman Tuhan bilang demikian. Amsal. Kitab Amsal. Sama-sama kita baca. Amsal 29 ayat yang ke-25. Takut kepada orang. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan. Dilindungi. Berhenti hidup untuk menyenangkan orang lain. Berhenti untuk melakukan apapun agar semua orang senang sama saudara. Satu-satunya pribadi yang perlu saudara senengin cuma satu, namanya Yesus. Titik, gak ada koma. Suatu hari ada seorang pianis bermain di sebuah stadion. Ketika dia bermain, selesai dia bermain, satu stadion tepuk tangan. Bravo, bravo, we want more, we want more. Pianisnya masuk ke dalam, ke backstage. Manajernya bilang sama pianisnya, main lagi dong. Orang pengen kamu main lagi, 2-3 lagu aja. Apa kata pianisnya? Saya gak mau main lagi. Loh kenapa? Karena ada satu bapak-bapak gak berdiri, gak tepuk tangan. Terus kata manajernya, kenapa kamu pikirin satu orang, satu stadion tepuk tangan buat kamu? Apa jawab pianisnya? Karena yang duduk itu guru piano saya. Maksud saya gini, buat apa seluruh dunia tepuk tangan buat saudara? Tapi Tuhan gak tepuk tangan. Amin.
Buat apa seluruh dunia bilang, ngana mantap, ngana hebat, ngana luar biasa. Tapi Tuhan bilang, ngana palsu. Tuhan orang Manado. Iyo Jo, iyo. Buat apa? Buat apa? Maaf ya, saya lebih respect sama kadang-kadang orang dunia. Orang dunia itu kadang-kadang apa adanya. Kadang-kadang orang gereja palsunya minta ampun. Maaf ya, orang gereja kalau di gereja minta ampun. Malaikat sampai minder sama dia. Kalau di gereja ketemu orang, shalom. Ketemu perempuan, darah Yesus. Saya nggak pernah lupa, saya satu hari berapa tahun yang lalu buka puasa. Ada ibu-ibu arisan di samping saya. Ibu-ibu kan suaranya gede, gedenya minta ampun. Gitu. Memang saya juga rada-rada kepo sih. Dia ngomongin ibu-ibu yang akan datang. Ini udah datang belum? Oh belum. Tahu nggak si ini begini, si ini begini, si ini begini. Ya memang saya pengen tahu jadi saya gini. Saya udah biasa dengar orang ngomongin temannya, udah biasa. Tapi yang bikin saya kaget, shock. Ketika teman yang diomongin itu datang. Itu benar-benar mind blowing buat saya. Dia sebelumnya ngomong, dia datang. Ketika temannya datang, saya kaget. Apa kabar? Cantik amat. Saya yang di samping, saya bilang, itu kalau iblis ada di situ. Iblis akan bilang begini, perasaan gue yang setan, nggak setan-setan amat kayak ini. Ini kenapa ada terus ini? Tiap kali saya khotbah ada terus ini. Kepada pemilik kendaraan mobil BRV putih B2596 UFA agar segera dipindahkan. Terima kasih, selamat hari Paskah. Kalau ada lomba palsu sedunia, saya yakin iblis juara 2. Dia juara 1. Jadi orang tuh asli lah. Berhenti pura-pura. Jadi orang tuh maaf ya. Hidupi sesuai dengan perbuatanmu. Jangan jadi orang palsu. Jangan berusaha membuat semua orang senang. Satu-satu yang perlu kau senengin, cuman Tuhan. Karena kalau Tuhan senang, semua senang. Mazmur mengatakan demikian. Sama-sama kita baca. Mazmur 109 ayat 45. I will live in freedom because I only pay attention to what you say. Aku akan hidup dalam kemerdekaan, dalam kebebasan. Karena aku hanya menaruh perhatianku kepada apa yang Tuhan katakan. Juri kita Tuhan, bukan manusia. Yang perlu kita senengin Tuhan, bukan manusia. Karena kalau Tuhan senang, yang lain pasti aman. Makanya ketika saya khotbah, satu hal yang saya tahu. Yang perlu saya senengin Tuhan. Amin. Bukan yang lain. Kalau saudara Tuhan berkenan sama saudara, Alkitab katakan. Bahkan musuhnya sekalipun diperdamaikan dengan dia. Yang kedua, Tuhan membebaskan kebangkitan Yesus. Membebaskan kita dari apa saja. Yang pertama dari jeruji kepalsuan. Yang kedua, Tuhan membebaskan kita. Freedom from the prisons of unforgiveness. Dari ketidakjeruji, ketidakmaafan. Jeruji tidak mau mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama dikatakan karena Tuhan sudah mengampuni saya. Mengapa saya harus mengampuni? Karena Tuhan sudah mengampuni saya. Bukankah kedengaran sedikit egois? Kita minta Tuhan ampuni kita, tetapi di saat yang bersamaan kita membenci orang lain. Bukankah kedengarannya sedikit bertentangan? Kita minta Tuhan ampuni kita, maafin kita. Tapi di saat yang bersamaan kita menyimpan kebencian sama orang lain. Enggak bisa begitu. Kalau saudara minta Tuhan ampuni saudara, saudara juga harus mau. Sama seperti Tuhan ngampuni saudara, saudara harus ngampunin orang lain.
Mengapa saya harus mengampuni? Yang kedua, ini kesukaan saya. Karena orang yang tidak mau mengampuni karena kebencian akan membuat saya menderita. Tidak ada orang yang hidup dalam kepahitan, hidupnya bahagia. Enggak ada. Enggak ada orang yang hidup dalam kebencian, hidupnya sukacita. Orang yang hidup dalam kepahitan pasti apa? Mukanya lebih tua, mulutnya nyinyir, perkataannya pahit. Hidupnya tidak akan menyenangkan. Orang yang tidak mengampuni, sesungguhnya yang dia sakiti bukan orang lain, tapi dirinya. Nelson Mandela, seorang tokoh apartheid, ketika dia dihancurin, ketika dia dilakukan tidak baik, menuliskan sebuah kutipan yang memberkati saya. Hating someone is drinking poison and expecting others person to die from it. Membenci seseorang sama seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Dengar baik. Sebelum kau memutuskan membenci orang lain, yang pertama kali kau sakiti bukan orang itu, tapi dirimu. Sebelum kebencian melukai orang lain, yang pertama kau lukai dirimu. Sebelum kebencian menghancurkan orang lain, yang pertama kau hancurkan dirimu. Orang yang kau benci lagi makan steak, sedangkan engkau nafsu makanmu hilang karena ingat perbuatannya. Orang yang kau benci lagi tidur, sedangkan engkau malam-malam gak bisa tidur karena ingat perbuatannya. Orang yang kau benci bahkan mungkin gak inget lagi dia pernah ngomong apa sama saudara. Bahkan mungkin udah lupa pernah buat apa sama saudara. Tapi kita yang terus ingat-ingat. Mama saya gak pernah ngajarin saya benci sama papa saya. No. Papa saya sekarang tinggal dekat sama kami. Saya, kakak saya, abang saya, kami tinggal satu komplek. Kami beli sebuah area lahan kurang lebih 5 juta hektar. Orang kaya. Jadi rumah saya, kakak saya, pokoknya satu area. Papa saya tinggal di tengah-tengah kita kurang lebih, satu daerah. Mama saya kemarin, papa saya kakinya bengkak. Mama saya telepon, bentar papa kamu sakit, bawa ke rumah sakit. Tiap hari mama saya masakin masakan papa buat papa saya, tiap hari. Enggak dikasih racun. Dimasakin. Cucian pakaian papa saya, mama saya suruh kakak saya ambil pakaian kotor papa saya. Mama saya yang cuci. Mama saya gak pernah bilang sama saya, benci papa. Tapi banyak istri-istri, banyak suami-suami punya masalah sama pasangannya. Anaknya ditransfer kebenciannya. Papa kamu tuh begini, mama kamu tuh begini. Kebencian yang pernah dia alami sama pasangannya, dia turunkan sama anaknya. Bahkan ada banyak orang-orang komunitas, kita benci sama si A. Kita bawa teman-teman kita untuk benci juga sama si A. Padahal orang itu cuma masalah sama kita. Tapi kita buat teman-teman kita, komunitas kita, tongkrongan kita untuk membenci orang yang kita benci. Dengan alasan, kalau lu ganggu temen gua, lu ganggu gua. Kalau lu usik dia, lu usik gue. Kita kompak sob. Kita solid. Solid itu untuk berbuat baik. Kompak itu untuk berbuat benar. Bukan solid untuk benci sama-sama. Yang pertama kali kau lukai dirimu. Yang pertama kali kau sakiti dirimu. Saya gak peduli seberapa dalam pisaunya menunjuk saudara. Saya gak peduli seberapa sakit dia buatnya saudara. Saya gak peduli seberapa besar dia rampok hidupmu. Saya gak peduli seberapa dia buat hatimu hancur to many pieces. Bagianmu mengampuni. Tapi Pak, dia belum bertobat. None of your business. Tapi Pak, dia masih merasa benar. None of your business. Tapi Pak, dia masih terus jahat.
ampuni. Kitab Ayub bilang demikian. Sama-sama kita baca. Ayub. Tak yang seorang, ayatnya yang seorang mati dengan masih penuh tenaga. Dengan sangat tenang dan sentosa. Ayat yang ke-25. 3, 2, 1, ya. Yang lain mati dengan sakit hati. Dengan tidak pernah merasakan sampai mati. Gue gak akan ampunin lu. Sombong amat itu orang. Ampuni. Ketika saya ngomong ini saya percaya. Kau yang nonton juga. Roh Kudus mulai munculin nama. Roh Kudus mulai ingeti kejadian. Jangan belaga-belaga pilon. Gak ada. Dia akan munculin si A, si B. Mungkin kau bilang gini. Tapi sakit banget Tuhan. Yang ketiga, mengapa saya harus mengampuni? Karena saya membutuhkan banyak pengampunan di masa depan. Saudara boleh tidak mengampuni? Boleh. Dengan satu syarat. Apa syaratnya Pak Pendeta? Mulai detik ini, mulai sore ini. Sampai engkau datang nanti Tuhan kedua kali. Sampai engkau meninggal. Engkau tidak pernah berbuat salah. Kalau engkau sanggup tidak pernah berbuat salah sampai Tuhan datang kedua kali. Silakan gak ngampuni. Karena orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang membakar jembatannya menuju surga. Orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang membakar jembatannya menuju surga. Nama jembatannya adalah pengampunan. Tidak ada orang di surga yang kepahitan. No. Tidak ada orang yang di surga masih punya kebencian. Gak ada. Engkau gak mau mengampuni, engkau membakar jembatanmu ke surga. Saya mau ke surga. Ayo sama-sama kita ke surga. Tapi kau harus ngampunin. Firman Allah mengatakan apabila kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahan. Suatu hari Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika Yesus seminggu kemudian bertemu dengan Petrus dalam kebangkitan. Bagaimana respon Yesus sama Petrus? Yesus gak bilang gini sama Petrus. Pet. Gue kurang apa Pet? Di badai gue yang angkat lo Pet. Acit nai Pet. Acit nai. Terus Petrus bilang, matutu. Itu yang ketawa Batak itu pasti. Kalau yang diam-diam rooming dia. Saudara yang suka ikut jadwal saya, saran saya dalam khotbah saya, bawa kamus bahasa Batak gitu. Tapi gimana Yesus sama Petrus? Yesus bilang gini sama Petrus. Apakah engkau mengasihi aku Petrus? Gembalakanlah domba-dombaku. Seminggu sebelumnya Petrus nyangkal Yesus. Seminggu sebelumnya Petrus ninggalin Yesus. Tapi seminggu setelah Yesus bangkit, Petrus tetap dipercayai Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Percaya orang bisa berubah. Percaya orang bisa bertobat. Percaya sama seperti engkau bisa berubah. Yang kau benci itu juga bisa berubah. Sama seperti engkau diberi kesempatan untuk maju. Beri kesempatan orang untuk maju. Selamat Hari Paskah Tiberias Gariglias. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sama-sama kita datang sama Tuhan, bangkit berdiri.